Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Guru ya. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dapat diakhiri? Ya, anak-anak sekalian, sudah siap dengan bukunya? Oke? Ya, yang masih belum persiapkan buku silakan ambil bukunya. Oke, come on. Ambil, come on. Ya, come on. Ya, kenapa harus dengan buku? Nah, itu untuk membantu kalian nanti dengan mengikuti penjelasan dari video Pak Guru ini, sekaligus juga kalian mempelajari bukunya. Nah, nanti di sana kalau memang ada soal-soal yang perlu dikerjakan, silahkan dikerjakan. Oke? Ya. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat. Nah, sekarang Pak Guru akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Oke, bilangan bulat Pak Guru singkat nanti ya dengan bilbul ya. Ya, biar tidak terlalu panjang nulisnya. Oke. Pak Guru tanya sekarang, operasi bilangan itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Kelas 4, 5, 1, 2, 3 itu sudah diajari? Sip, betul sekali ya. Operasi bilangan bulat, operasi bilangan itu ya. Operasi bilangan itu ada 1. Nah, penjumlahan. 2, pengurangan. 3, perkalian. 4, pembagian. Ya, ini semuanya adalah operasi bilangan bulat. Sebetulnya secara umum matematika itu tidak pernah lepas dari yang namanya 4 operasi bilangan bulat itu. Mau apa saja sudah, ya. Karena ini adalah dasar dari operasi hitung matematika. Nanti kalian misalkan kuliah atau waktu SMP, SMA, kuliah gitu, ketika mempelajari matematika ataupun hitung-hitungan fisika, kimia itu tidak pernah lepas dari 4 ini. Karena ini memang dasar dari operasi hitung. Jika kalian menguasai 4 ini, insya Allah kalian akan mudah dalam memahami macam-macam dari pelajaran matematika atau pelajaran berhitung lainnya. Oke ya, siap untuk dilanjutkan? Sip ya. Nah, bilangan bulat ini operasi hitungnya kita mulai dari penjumlahan dulu ya. Penjumlahan bilbul ya, penjumlahan bilbul. Contoh 1 ya. 3 tambah 2 berapa? Sip, 5 ya. Contoh 2, 3 ditambah negatif 2 berapa? Nah, sudah mulai mikir nih. Oh, berapa ya? Nah, gitu ya. Kita simpan dulu ya, Pak Guru simpan. 3 negatif 3 tambah 2. Oke, berapa? Oke, simpan dulu. 4 negatif 3 ditambah negatif 2. Simpan dulu ya. Nah, ingat anak-anak, kalau menjumlah dengan bilangan negatif ya, seperti ini, maka ini bilangan negatifnya diberi kurung ya, diberi tanda kurung. Apa bedanya? Kalau yang tanda plus ini ya, itu adalah penjumlahannya, ini operasinya. Jadi tanda plus ini adalah operasinya ini ya. Nah, ini. Terus yang ini negatif ini adalah nilai bilangannya. Ya, itu adalah nilai bilangannya. Sehingga ini harus dibedakan. Oke ya, pembedaannya gimana? Dengan memberi tanda kurung. Oke ya, paham ya? Sip. Ya. Terus yang kelima. Pak, kok banyak sekali, Pak? Oh ya, tenang saja ya, nanti kita rangkum. Berikutnya 2 tambah 3 disimpan. Oke. Terus negatif 2 bukan
Yang depan positif dulu ya. 2 ditambah negatif 3 sama dengan 7. Negatif 2 ditambah 3 8. Negatif 2 ditambah negatif 3. Oke ya. Oke. Ya. Ilustrasinya sebentar lagi seperti ini ya. Ini untuk menyelesaikan operasi penjumlahan seperti ini, contohnya itu bisa menggunakan satu dengan garis bilangan. Ya. Garis bilangan bisa digunakan atau efektif digunakan kalau angkanya kecil-kecil. Masih kalau 10-20 masih ini ya, kalau menggambar garis bilangan cukuplah buku kita. Tapi kalau nanti kita menjumlah bilangan bulat yang sampai ratusan bahkan ribuan, kita sudah gak mungkin lagi menggunakan garis bilangan karena memang terlalu panjang gitu ya. Bisa jadi nanti bukunya itu harus disusun gitu ya, dari dapur sampai ke teras gitu ya. Itu baru cukup gini ya. Nah, itu bisa menjadi tambahan pekerjaan. Ada teknik tersendiri nanti ya. Oke. Kita hanya sekarang belajar konsepnya saja. Oke ya. Nah, menggunakan garis bilangan. Dari 0 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kanan 0 positif, sebelah kiri negatif ya. Oke. Dari 3 tambah 2 ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Masa 3 tambah 2 masih perlu dijelaskan. Langsung aja dijumlahkan. Samanya dengan yang nomor 5. 2 tambah 3. Langsung dijumlahkan. Enggak ada persoalan ya, enggak perlu menggunakan garis bilangan. Atau ada yang masih kesusahan atau kesulitan menjumlah 3 tambah 2 atau 2 tambah 3, angkat tangan atau angkat kaki. Ya, kalau angkat kaki berarti pergi dong. Ya, sip. Kita lanjutkan kalau bilangan itu ada salah satu atau keduanya yang negatif. 3 ditambah negatif 2. Kita tentukan dulu titik 3 dari titik 0. 1, 2, 3, set, seret, sampai di sini. Ya. Terus ditambah. Kalau ditambah itu berarti maju. Kalau ditambah itu berarti maju, ya. Ditambah negatif 2. Nah, kalau ditambah negatif 2, berarti majunya itu ke belakang. Sebanyak 2. Loh, kok ada maju ke belakang, Mbak? Ya berarti mundur dong, gitu ya. Nah, bedanya kalau maju itu berarti ini kita harus hadap ke sana, hadap ke arah 0 ya, hadap ke arah 0. Kenapa? Karena ditambah dengan negatif. Negatifnya 2, harus 1, 2 ya. Berarti kita ini 3. Terus seret. Nah, ke sini ini negatif 2. Wah, pemberhentiannya di mana? Tet. Nah. Oh, ini ya. Ada di angka 1 ya. Berarti 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 1 ya. Begitu? Sudah mulai ada gambaran? Kita lanjutkan. Ini yang nomor 2 ya. Nomor 3. Tetap menggunakan garis bilangan. Nol, 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, 2, 3, negatif 4, negatif 5. Oke. Negatif 3 sekarang. Negatif 3 tentukan titiknya dari 0 ke 3. Seret, berarti ke kiri ya. Negatif 3. Oke, kita beri negatif 3 di sini. Terus ditambah 2. Karena ini positif angka 2 ini, maka kita harus balik kanan. Kling, kling. Nah, balik kanan ya. Balik kanan. Untuk maju sebanyak berapa? Sebanyak 2. Oh, bentar. Nih garisnya kurang panjang. 1, 2, 3. Oh iya bener. Sip. Nah, ini ya. Terus 1, 2, 3 bener. Oh, kurang lurus ya. Maaf kalau tulisannya terlalu bagus ya.
Ya, nah ini sudah lebih jelas. Sekarang dari titik 3 itu melangkah ke kanan sebanyak 2. Kenapa ke kanan? Karena 2 ini adalah positif. 1, 2. Dari sini 1, 2. Nyampe di sini. Titik pemberhentiannya adalah negatif 1. Ya, ini hasilnya. Dengan demikian, negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Ya. Oke, sudah punya gambaran? Gitu ya. Terus kalau negatif 3, Pak, tambah negatif 2. Nol, 1, 2, 3, 4, 5. Tung. Negatif 1, 2, 3, negatif 4, negatif 5. Oke. Sekarang negatif 3. Tentukan dulu titik negatif 3. Seret sampai negatif 3. Di sini pemberhentiannya. Oke. Terus kita mau maju ke sebanyak negatif 2. Berarti kita majunya itu ke arah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Berarti kita melanjutkan di sini sebanyak 2. Seret di sini ya. Ini negatif 2. Sini negatif 3. Nah, pemberhentiannya di mana? Pemberhentiannya adalah di negatif 5. Artinya apa? Berarti negatif 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 5. Oke? Punya gambaran? Gitu ya? Sip! Ya. Nah, dengan cara yang sama untuk menyelesaikan nomor 678, silakan kalian membuat garis bilangan seperti ini, ya. Oke, kita bahas yang nomor 6 dulu. Segera buat garis bilangan. Come on. Set. Ya. Sudah bisa menentukan titik 2 di mana? Oke? Sudah? Terus. Sudah? Oke, sudah siap. Sekarang untuk melanjutkan melangkah ke mana? Ya, melangkah ke kiri sebanyak 3. Berapa hasilnya? Berapa titik pemberhentiannya itu? Oke, berapa? Ya, sip. Negatif 1. Ya, betul? Negatif 1. Oke, ya. Berarti sudah paham ya? Oke, sekarang yang nomor 7. Cepat buat lagi garis bilangan. Come on. Ya, belajar untuk menulis cepat. Langsung kasih 0, 1, 2, 3 dan negatif 1, 2, 3 sampai negatif 5. Tidak usah banyak-banyak dulu ya. Oke, sekarang tentukan dulu titik negatif 2. Come on. Negatif 2 di mana? Sep. Oke, sudah ketemu negatif 2. Sekarang melangkah ke 3, ya. 3-nya apa bilangannya? Positif, berarti arahnya ke mana? Berarti arahnya ke, betul sekali, ke kanan. Oke ya. Dari titik negatif 2 kita melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Oke, setet. 1, 2, 3. Oke, sudah sampai di mana titik pemberhentiannya? Wow, sip. Ya, ada di titik 1. Artinya apa? Berarti negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Oke, lanjut nomor 8. Buat lagi garis bilangan. Come on, buat lagi garis bilangan. Oke, sudah? Oke, ya. Wah, sudah ada yang cepat itu buat garis bilangannya. Oke ya. Sekarang tentukan titik negatif 2. Set. Oke, sudah? Kemudian ditambah negatif 3. Arahnya kemana kalau negatif 3? Ke kiri sebanyak berapa? 3 langkah. Oke ya. Melangkah dari negatif 2, titik negatif 2 sebanyak 3 langkah kiri. 1, 2, 3. Pemberhentian di mana? Oke, di negatif 5. Artinya apa? Negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5. Mudah ternyata ya. Ya. Tidak ada kata yang sulit kalau kita itu bisa. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa? Tentunya dengan belajar. Ya. Belajar. Oke ya. Sebagai latihan anak-anak ya. Hanya menggunakan garis bilangan ini sebelum Pak Guru berikan tips konsep cepatnya gitu ya. Nah, ini
contoh soal. Ini silakan kalian kerjakan. Oke ya. Nah, ini contoh soal, ada 8. Silakan kalian menggunakan garis bilangan untuk bantuan menyelesaikan 8 contoh soal ini ya. Insya Allah kalau kalian sudah memahami seperti yang penjelasan Pak Guru sebelumnya, maka mengerjakan 1 sampai 8 ini sudah tidak ada masalah lagi. Oke ya, gitu, sip ya. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan. Oke ya, sebelum Pak Guru lanjutkan. Oke anak-anak, bagaimana, sudah selesai tugasnya? Ini mengerjakan ini? Sip ya. Nah, untuk selanjutnya ya, Pak Guru akan berikan cara ya, atau konsep bagaimana kalau nanti menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat ini menggunakan angka-angka besar, gitu ya. Jadi angka-angka besar. Kalau kita menggunakan garis bilangan seperti yang Pak Guru, yang kita belajari bersama barusan, itu wah, kalau hanya 10-20 seperti Pak Guru samain tadi, itu masih cukup buku kita. Tapi kalau sudah ratusan ribuan, ya buku itu sampai ke teras pun itu nggak cukup kadang ya. Oke ya. Nah, misalkan ya, misal B ini adalah sebagai bilangan yang besar ya. B ini adalah bilangan besar. K ini adalah bilangan kecil ya. Nah, 1, kalau B tambah K atau K tambah B ya, maka ini langsung dihitung ya, langsung hitung. Contohnya di sini di latihan soal tadi ya, contoh soal tadi. BK, B-nya ini adalah 4. B sama dengan 4, K-nya sama dengan 3 ya. B tambah K, K tambah B itu langsung dihitung. Kalau bisa langsung menghitung secara mendatar, langsung mendatar ya. 4 tambah 3, 7. Atau di sini 3 tambah 4, 7. Langsung ya, langsung. Kalau misalkan itu sudah puluhan atau ratusan bahkan ribuan, itu pakai susun pendek. Contohnya ya, kalau pakai susun pendek, contoh 200 ditambah kalau 200 kegampangan, 234 ditambah 123 berapa ya? Ini besar, ini kecil, tinggal langsung disusun, ditambah. Ini 7, 3 tambah 2 5, 2 tambah 1 3. Nah ini ya, disusun. Oke, artinya itu langsung hitung. Oke ya. Terus kalau salah satu yang negatif ya, misalkan yang besar positif, yang kecil negatif ya. Atau negatifnya di depan ya, dibalik ya, maka ini caranya sama ya, caranya sama. Apabila yang negatif itu yang bilangan kecil, maka cara menghitungnya adalah besar dikurangi kecil. Cara menghitungnya langsung besar kurangi ke kecil ya. Contoh di sini 4 sebagai bilangan besar, 3 sebagai kecil. Nah, 3-nya itu bilangan negatif, maka langsung aja 4 dikurangi 3. Nah ini kan lebih mudah kalau seperti ini ya. 4 kurangi 3 sama dengan berapa? Betul ya, 1. Terus kalau yang kecil negatif di depan, contohnya ya, nih ya, nomor 2 dengan nomor 7.
Negatif 3 ditambah 4. Negatif 3, 3 ini yang kecil, 4 yang besar. Ya, yang kecil negatif, maka cara menghitungnya besar langsung kurangi kecil. Jadi, mohon maaf, langsung angka ya. Yap, langsung 4 kurangi 3 sama dengan 1. Begitu? Oke? Ya. Balik lagi sini. Kalau yang negatif yang besar, yang kecil positif, ya. Yang kecil positif, yang negatif yang besar. Nah, menyelesaikannya ini adalah negatif tulis dulu, ya. Kemudian hitung besar kurangi kecil, ya. Jadi diberi tanda negatif, terus hitung besar kurangi kecil. Contohnya di sini, nomor 3, ya. 4 besar, tapi ini negatif. 3 kecil. Nah, caranya menghitungnya negatif. Nah, ini ya. Hasilnya pasti negatif. Besar kurangi kecil, 4 kurangi 3. 4 kurangi 3 berapa? Nah, negatifnya ditulis dulu, ya. 4 kurangi 3 berapa? 1. Negatif 4 ditambah 3 berarti sama dengan negatif 1. Nomor 3 ini berpasangan dengan nomor 6, ya. Nah, dengan nomor 6. Yang kecil positif, yang besar negatif, maka negatif besar kurangi kecil sama dengan negatif 4 kurangi 3 1. Hasilnya negatif 1. Oke ya. Lanjut. Bagaimana kalau kedua-duanya negatif? Negatif yang besar ditambah negatif kecil, atau negatif kecil ditambah negatif besar. Maka cara menyelesaikannya adalah negatif, tulis dulu, ini pasti hasilnya negatif, ya. Terus besar ditambah kecil, ya. Negatif besar tambah kecil. Contohnya di nomor 4. Negatif 4 besar ditambah negatif 3 kecil. Maka hasilnya adalah negatif besar tambah kecil. Hasilnya berapa? Negatif 7. Ya. Juga nomor 8. Negatifnya kecil ditambah negatif besar. Maka ini sama dengan pengerjaannya yang nomor 4. Jadi negatif besar tambah kecil. Ini sama dengan negatif 7. Nomor 4 berpasangan dengan nomor 8. Gitu anak-anak ya. Silakan kalian cek apakah hasil yang Pak Guru bahas ini sama dengan pengerjaan kalian yang menggunakan garis bilangan. Ya. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tidak sama, silakan dicek kembali ya. Bisa jadi kalau menggunakan garis bilangan itu kadang membuat garis bilangannya yang kurang teliti, sehingga misalkan 0, 1 kemudian langsung 3, 0, 1, 3, 4, 5, duanya tidak ditulis, atau negatifnya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 3-nya tidak ditulis. Nah, itu kelemahan kalau menggunakan garis bilangan. Bisa jadi kita tidak teliti dalam membuat garis bilangan yang menyebabkan hasil dari operasi penjumlahan itu atau operasi penjumlahan pengurangan itu bisa salah ya, atau bisa kurang tepat hasilnya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau menggunakan konsep ini, insya Allah ini tingkat kesalahannya bisa diperkecil. Kuncinya hanya kita pandai-pandai atau melatih diri menggunakan atau menjumlah atau mengurangi bilangan itu dengan cara bersusun seperti ini. Itu kalau bilangan yang sudah
puluhan ke atas, gitu ya. Kalau masih satuan kita langsung hitung aja, ya, langsung hitung aja. Begitu anak-anak, gitu ya, bisa dipahami ya. Alhamdulillah, ya. Oke, misalkan dari penjelasan Pak Guru ini kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa kontak Pak Guru ya melalui nomor 0822 3024 7621 ya. Ya. Hanya sebatas jam kerja. Ya. Kalau tengah malam mohon maaf mungkin Pak Guru tidak akan respon. Ya, Pak Guru lagi bobo. Ya, gitu ya. Oke. Thank you very much. See you next time. Dan selamat belajar. Silakan tetap berlatih. Soal-soal yang ada di buku silakan lahap semua ya. Semakin kalian banyak mengerjakan, maka semakin terlatih dan semakin terampil kalian dalam mengerjakan soal-soal matematika. Begitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!